tanahnya itu masih tanah tumbal. Jadi tanah tumbal ini tuh orang Jawa zaman dulu itu percaya bahwa tanah mereka untuk biar nggak dijarah maling atau orang jahat, mereka itu nanam tumbal. Saya tanya ke teman saya yang di ruang tengah, itu kenapa nenek kamu dibiarin tidur di dapur, kasihan dingin. Habis itu teman saya cuma diam sambil mikir, yang dari rumah ini cuman kita aja, nenek saya udah lama meninggal. Salam teman baca, kembali lagi di Behind the Book Podcast bersama saya Warka Winata. Kali ini kita ada di segmen Behind the Story. Cerita seringkali tidak hanya berakhir menjadi sebuah buku saja. Ia bisa berkembang jauh menjadi film, menjadi pertunjukan musik, menjadi lagu, menjadi hal-hal yang mungkin belum kita bayangkan sebelumnya. Bersama saya sudah ada penulis dari cerita KKN di Desa Penari yang kita ketahui sudah berkembang dari sekadar thread menjadi buku, menjadi film, dan menjadi bentuk-bentuk lainnya. Sama saya sudah ada penulisnya langsung, yaitu saudara atau saudari. Ya udah kita panggil Mas aja ya. Iya. Bersama saya sudah ada Mas Simpleman. Halo Mas Simpleman, apa kabar? Halo Mas Barkah, Jadi baik. per tanggal ini Seudino sedang rilis dan angkanya sudah berapa kalau boleh tahu? 4,7 kalau 4,7. terakhir saya lihat di Instagramnya. Luar biasa banget, itu pencapaian yang walaupun pencapaian sudah tercapai lebih dulu di KKN, tapi gimana perasaan Mas Simpleman terhadap pencapaian ini? Pertama ya tentu aja pasti senang. Sekali lagi cerita yang saya tulis diterima oleh masyarakat. Saya pengen ngucapin terima kasih karena semua orang yang mendukung saya apapun itu. Saya nggak bisa bicara lebih jauh lagi, yang jelas saya berterima kasih sekali atas sambutan ini, atas sambutan film Seudino, KKN, dan semoga kedepannya masih banyak yang ingin saya tuangkan dalam media buku atau film. Tentu saja teman-teman, terima kasih sudah mendukung karya dari Mas Simpleman ini ya, sampai pencapaiannya sudah sangat luar biasa. Per hari ini aku nggak tahu ketika nanti tayang per tanggal berapa sih, sudah nambah jauh banget, tapi per hari ini sudah di 4,7 juta, dan itu udah 10 besar film terlaris sepanjang masa ya. Saat ini dia urutan ke-9 dan semoga masih bisa naik lagi. Luar biasa, kita akan naik terus amin, ya, pelan-pelan tapi pasti. Oke, kita mulai obrolan kita. Simpleman, yang kita kenal dengan angka panjang itu, aku pun nggak hafal ya, 98, dan ingat hafal nggak Mas Simpleman? Berapa Simpleman? Sejujurnya saya sendiri nggak hafal karena angka itu sebenarnya angka yang dibuat oleh Twitter, bukan disengaja. Jadi otomatis kadang kalau kita bikin akun ada saran itu sama Mas Simpleman, udah gitu aja. Gitu. Iya, karena saya tuh orang yang nggak mau ribet, seperti bionya juga. Oke, dari awal bikin akun sampai sekarang Mas Simpleman belum juga memunculkan diri. Nggak ada yang tahu namanya, ya kecuali saya, karena saya udah berhadapan dengan Mas Simpleman. Nggak ada yang tahu latar belakang dan lain-lain. Itu sebenarnya apakah sudah direncanakan dari awal bahwa saya sebagai Simpleman tidak akan pernah muncul, atau itu bagian dari IP Simpleman adalah IP yang misterius yang nggak pernah muncul? Kalau direncanakan sih sepertinya enggak, karena sekali lagi nama Simpleman, angka di belakangnya, bahkan kenapa saya nggak muncul, itu sebenarnya dari sekedar iseng, dari orang biasa yang suka menulis tapi memiliki keinginan untuk nggak terlalu muncul gitu loh. Biar orang hanya tertuju pada ceritanya, bukan orang di balik cerita itu. Jadi ya kalau ditanya apakah itu disengaja atau enggak, untuk nggak munculnya mungkin disengaja, tapi untuk nama Simpleman itu nggak disengaja. Berbekal dari iseng dan ingin menuangkan keinginan menulis saya yang udah lama nggak muncul, kemudian mendapat sambutan sebesar ini, ya hal yang di luar dugaan semua. Awalnya kan bikin Simpleman, yang mana Simpleman kan bukan nama yang horor kan sebenarnya.
Dari awal bikin pun sudah berencana saya menjadi penulis horor nomor 1 Indonesia, ada nggak dia? Mungkin kalau untuk nomor 1 itu enggak ya, karena saya tuh nggak pernah berpikir untuk wah saya harus jadi penulis horor nomor 1. Tapi kalau untuk pertanyaan apakah sejak awal sudah direncanakan untuk menjadi penulis horor, iya, karena lingkup kehidupan saya dari kecil mungkin nggak jauh dari hal-hal berbau horor, berbau urban legend, sekitaran desa seperti itu. Jadi kalau untuk menulis horor, iya, saya ingin jadi penulis horor karena memang saya suka dengan genre horor kalau dalam hal penulisan ya. Oke, jadi sejak awal memang sudah ada keinginan itu, dan karena lingkungannya sudah dekat dengan Kehidupan sehari-hari. dunia klinik atau kita sebutnya yang mistik. Bisa klinik mungkin lebih tepatnya ya. Jadi keluarkan saja apa yang aku ketahui ya kira-kira kalau buat menulisnya. Iya, Gitu. Lalu Simple Man menulis nih cerita pertama, kedua, ketiga, sampai akhirnya mendapatkan pembaca yang setia lah, istilah gitu. Bagaimana kemudian Simple Man menjaga itu? Anggap aja kita belum ada KKN nih, pasti kan udah banyak puluhan cerita mungkin ya. Kalau Iya. ada nggak sih satu titik tertentu Simple Man, oh ternyata saya udah disukai nih, saya harus mulai program menulis seminggu sekali gitu. Ada nggak ketika itu? Ini saya flashback kembali ya, saat mulai fokus ke akun Simple Man. Nggak ada, saya itu sejujurnya nggak punya jadwal menulis. Saya menulis ketika saya punya waktu luang. Jadi saat itu saya masih kerja. Jadi saat saya punya waktu luang saya menulis. Nggak ada keinginan bahwa cerita akan viral, cerita akan rame, cerita akan disukain orang. Sebatas saya hanya ingin ngebagiin apa yang ingin saya ada di dalam kepala saya aja, apa yang ingin saya tulis. Hanya itu, sekedar berbagi. Tapi terus kemudian kalau tiba-tiba hal itu menjadi lebih besar, itu di luar kendali sebenarnya. Jadi ya yang bisa saya katakan saya cuma menulis saat waktu luang dan rutin terus menulis saat saya inginkan aja. Oke, cerita pertama, Mas Simple Man ingat nggak cerita tentang apa? Ingat, sejujurnya saya tuh kalau soal mengingat itu cukup kuat ya. Cerita pertama saya itu kalau nggak salah ini berdasarkan itu ya apa yang saya tulis di Twitter. Judulnya Rumah Angker di rumah temanku. Rumah angker temanku. Iya, jadi itu pengalaman pribadi banget nih. Jadi dan cerita itu nggak akan pernah saya lupain karena bisa dibilang cerita itu adalah cerita yang paling ya nggak akan bisa dilupain. Oke, berarti harus diceritain. Cerita pertama dari Simple Man, mumpung podcast ini kan sudah suasananya udah agak creepy nih. Bisa nggak Mas Simple Man ceritain mungkin singkat aja tentang cerita pertama itu? Disingkat aja kali ya. Intinya saya ingat waktu itu saya diajak teman saya ke rumahnya beliau. Rumahnya itu bisa dibilang rumah keluarga kali ya, bukan rumah utama teman saya. Jadi kami harus jalan cukup jauh untuk ke rumah itu. Dan saya nggak expect apa-apa bahwa rumah itu rumah yang serem. Karena jika dilihat dari luar, rumah itu kayak rumah biasa, rumah normal. Bahkan cenderung nggak ada hal horor dalam rumah itu. Mulai dari halaman sampai isi di dalam rumah. Tapi ternyata saat menginap sehari semalam, ada bagian-bagian yang rupanya benar-benar frontal. Bahkan ini mungkin kali keberapa saya untuk bisa ngeliat visual yang paling jelas ya. Sejujurnya untuk melihat visual itu hal yang paling langka, tapi di sini saya bisa melihat visual yang paling jelas dari wujud. Mungkin nggak semua orang bisa percaya kalau saya ceritakan gitu. Apa bentuknya, apa yang dilihat? Saya ingat yang paling jelas itu nenek-nenek. Jadi nenek-nenek ini itu dipercaya orang Jawa memang menempatin area pawon. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin dapur. Oke. Dapur. Pertama kali saya lihat itu saat saya ke dapur. Saya ingat saya ke dapur dan kebetulan dapurnya itu dekat dengan kamar mandi.
eh, saya lihat nenek-nenek itu lagi tidur di atas ranjang. Jadi sebenarnya di Jawa itu kan hal umum kalau ada ranjang yang nggak ada kasurnya biasanya. Itu diletakkan untuk mungkin orang yang ingin setelah lelah masak mungkin sekedar duduk atau rebahan. Saya ingat nenek itu sedang tidur dan waktu saya masuk beliau lihat saya. Tapi saya nggak berpikir apa-apa karena visualnya ada, wujudnya ada, jadi saya pikir, oh itu neneknya teman saya. Saya menyelesaikan apa yang saya lakukan di kamar mandi, habis itu keluar, saya tanya ke teman saya yang di ruang tengah, itu kenapa nenek kamu dibiarin tidur di dapur, kasihan, dingin. Habis itu teman saya cuma diam sambil mikir, yang ada di rumah ini cuman kita aja. Nenek saya udah lama meninggal. Otomatis langsung gak enak. Itu firasat sebenarnya udah gak enak. Tapi saya tetap ngeyel bilang kalau ada nenek-nenek di belakang, di dapur. Saya lihat dengan mata kepala sendiri. Saya antar teman saya ke dapur dan nenek itu gak ada. Nah setelah itu udah mulai makin kerasa, gak enak. Mulai dari, tapi visual yang paling jelas cuma nenek-nenek aja. Padahal waktu semalam, itu kan sehari semalam ya. Banyak hal yang saya lewatin sebenarnya. Cuman yang saya ingat adalah tengah malam saya kebangun karena ada ketukan di belakang rumah. Di dapur itu ada satu pintu yang katanya emang nggak boleh dibuka. Teman saya udah ngasih tahu pintu itu nggak boleh dibuka. Itu pintu yang menghubungkan ke halaman belakang, tapi nggak boleh dibuka. Pintu itu digedor, tapi gedornya itu bukan gedoran yang kayak tok tok tok, tapi digebrak. Jadi saya ingat malam itu tengah malam saya tuh kebangun. Saya tuh dengar suara kayak pintu digedor. Biasanya kan pintu itu kayak di tok 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 gitu ya. Tapi kalau yang ini tuh digedor, keras banget. Saya ingat keras banget. Semuanya dengar. Nah, ini juga pertanyaan saya waktu itu. Karena yang kebangun cuma saya. Saya ingat cuma saya. Saya udah posisi duduk. Kita itu tidur di lorong di depan kamar. Gak ada yang tidur di kamar. Karena kan teman-teman saya cukup banyak yang di rumah itu sebenarnya. Keras banget suaranya, digedor terus. Gedorannya itu selalu 3 kali ketukan. Jadi bram. Saya udah ada niat buat ke belakang, mau buka pintu belakang. Udah ada pikiran kayak gitu. Udah ada pikiran untuk bukain pintu belakang. Tapi pas posisi saya udah mau berdiri, saya ingat tangan saya itu dicengkram. Ini tuh nggak sebatas saya itu lihat visual, tapi ini itu udah fisiknya sebenarnya. Yang mencengkram itu? Si nenek-nenek itu. Jadi tiba-tiba nggak tahu nenek-nenek itu udah di samping. Cuman di situ tuh sebenarnya saya tuh udah takut banget ya. Tangan kiri kan yang dicengkram. Tangan kanan tuh udah mau goyang teman yang di sebelah. Tapi nggak saya lakukan, nggak tahu kenapa nggak saya lakukan. Teman-teman nggak ada yang. Jadi nggak ada yang tahu sama sekali. Terus saya lihat si nenek-nenek itu cuman geleng-geleng kepala. Nggak ada suara, nggak ada obrolan, nggak ada apa-apa. Cuman gerakan geleng-geleng kepala kayak dia tuh ngelarang buat kesana atau mungkin ngelarang buat berdiri atau sedekat apa? Ini kan Mas Simulman. Samping, tepat kan? Di samping lengan saya yang dicengkram. Jadi berarti ngeliat sini? Iya. Itu sedekat apa nih kepalanya? Nah itu muka si nenek ini sambil geleng-geleng, habis itu ngedeketin mukanya sampai tipis. Deket banget. Itu dan anehnya saya tuh nggak menghindar gitu loh. Nggak ada keinginan menghindar. Tapi ya namanya itu adalah pengalaman kesekian kali saya. Jadi saya tuh mungkin agak takut tapi agak berani gitu. Jadi karena posisi kayak gitu, akhirnya nggak saya lakukan. Saya nggak jadi ke belakang, saya nggak jadi berdiri. Balik lagi? Iya, saya langsung nyusut lagi, tidur, balik ke tidur gitu. Balik ke posisi tidur, baru dilepas. Habis itu saya tidur. Saya ingat saya ketiduran. Mungkin karena udah capek atau apa nggak tahu, tiduran. Bangun normal, semuanya udah nggak ada apa-apa, kita mau pulang. Semua teman-teman saya udah ngerapiin barang, saya juga udah siap pulang. Saya udah nggak ketemu si nenek tadi, udah nggak ada.
saya ingat ada satu teman saya yang kayak entah keceplosan atau apa tanya ke saya, semalam ada yang aneh nggak? Kan curiga saya. Tiba-tiba ada orang tanya kayak gitu, pasti ada apa-apa. Tapi saya nggak berani cerita. Saya nggak bilang apa-apa. Saya bilang nggak ada apa-apa. Mukanya agak kecewa. Akhirnya kita pulang ke rumah, ke desa kita sendiri. Pas desa kita ngumpul lagi. Nah di situ lagi-lagi mulai banyak yang cerita, mulai banyak yang tanya. Dari satu orang mulai ada 3 orang yang tanya, ada kejadian aneh nggak waktu tinggal di rumah itu? Saya bilang, akhirnya saya cerita. Ya saya itu kayak lihat visual nenek-nenek yang sebelumnya udah saya konfirmasi ke pemilik rumah. Habis itu saya ceritain kejadian malam itu. Kebetulan waktu itu ceritanya itu di rumah utamanya si pemilik rumah itu. Jadi si ibunya itu curi dengar. Tiba-tiba dia keluar, terus dia bilang, kamu nggak bukain kan pintu itu? Saya bilang nggak, karena si nenek-nenek itu kayak geleng-geleng kepala terus. Akhirnya diceritain lah sama si ibu ini, si ibunya teman saya ini. Katanya rumah itu rumahnya emang rumah tua, tapi masih dimodernisasi gitu. Jadi nggak kelihatan kayak rumah tua, cuman tanahnya itu masih tanah tumbal. Jadi tanah tumbal ini tuh orang Jawa zaman dulu itu percaya bahwa tanah mereka untuk biar nggak dijarah maling atau orang jahat, mereka itu nanam tumbal. Tumbalnya itu bukan tumbal manusia atau apa, tapi tumbal kayak ada yang pakai apa namanya? Kalau cabe, bawang putih itu namanya rempah-rempah. Jadi ada yang pakai rambut, ada yang pakai macam-macam lah. Disebar di di sekeliling rumah itu. Cuman yang di belakang itu kepala kerbau. Nah, kalau binatang itu emang jadi makin kuat itunya. Dan sejak kematian si kakeknya teman saya itu, tempat itu udah dikunci, udah nggak pernah dibuka lagi karena penghuni di situ tuh lebih paling berbahaya dibandingkan yang lain. Nah, sementara si nenek-nenek yang saya temuin itu katanya emang penghuni situ. Mereka tuh nyebutnya itu seingat saya kalau nggak Nini Towo atau Nyai Growo, dua hal itu. Si nenek ini emang biasa ada di dapur, kalau dapur itu memenuhi syarat, yaitu ada sumur di dapurnya, kamar mandi. Jadi kamar mandinya masih pakai sumur. Nah, karena mungkin 2 hal itu udah memenuhi syarat, jadi mungkin si nenek itu betah di situ. Nah, yang lebih resek dari semua ini adalah ternyata alasan kenapa saya diajak ke situ karena saya adalah satu-satunya orang yang belum pernah ke situ. Jadi teman-teman saya yang lain yang tanya apa ada kejadian aneh udah pernah, tapi beda-beda. Ada yang dinampakin anak kecil, ada yang dinampakin kuntilanak di depan halaman depan, ada yang kakek-kakek sholat. Jadi macam-macam. Cuman si nenek-nenek ini masih saya yang pertama melihat. Mungkin pengalaman saya yang melihat nenek ini. Sementara yang lain belum ada yang pernah bersinggungan sama si nenek-nenek ini. Sampai dipegang kan? Iya, sampai ada sentuhan fisik gitu. Jadi yang gedor siapa? Penghuni yang di belakang, yang tumbalnya pakai kepala binatang itu. Cuman saya nggak tahu visualnya apa. Saya ibunya cuman cerita bahwa itu paling jahat gitu aja. Kalau itu dibuka celaka lah. Kemungkinan kata ibunya untung saja nggak dibuka, karena kalau dibuka bisa terjadi sesuatu yang mungkin nggak bisa dibayangin juga karena nggak terjadi. Untungnya. Jadi si nenek itu bisa dibilang sedikit menyelamatkan mungkin ya, walaupun dengan visual yang jujur emang kalau kita belum pernah melihat hal kayak gitu pasti kayak shock gitu. Kita menyangka dialah orang jahatnya, makhluk jahatnya. Iya, untungnya. Dia justru yang mau. Jadi cerita itu yang pertama kali saya angkat di Twitter. Oke, itu cerita yang angkat Twitter. Iya. Yang sebenarnya udah gila sih, sebenarnya udah. Iya, cuman saat itu kan saya menulis itu dengan sebenar-benarnya gitu. Jadi masih saya belum bermain-main dalam hal bahwa cerita harus ditampilkan dengan sedikit dramatisasi ya. Iya. Cerita. Jadi kalau dibaca sekarang mungkin dicari di akun saya di tab like-nya. Semua cerita saya simpan di tabs like. Mentah. Jadi kalau itu dibaca sekarang mungkin bagi pembaca yang sudah baca cerita-cerita saya kayak KKN, Saudino, mungkin mentah, tapi orisinal dari cerita itu kerasa gitu. Oke, ya tapi kalau nggak ada cerita itu ya simpel mungkin sekarang juga mungkin.
Iya juga udah nggak. berbeda lagi ceritanya. Iya kan. betul. Gitu. Berarti kalau dirunut nih, semua cerita Simple Man di Twitter ada berapa? Ingat nggak? Saya nggak ingat pastinya. 20 ada? Lebih juga ya. Mungkin lebih, mungkin kurang. Saya kurang. Saya nggak pernah menghitung sih. Tapi kemudian yang diangkat menjadi buku itu ada KKN Desa Penari, Seudino. Janur Irang ya. Janur Irang tapi tidak ada thread-nya. Langsung ke buku. Jadi langsung ke buku. Kalau nggak salah ada Wattpad-nya ya? Iya, melalui Wattpad. Lalu ada Ranjit Kembang. Pun itu pun nggak ada thread-nya. Itu langsung ya? Iya, jadi setelah KKN itu saya tuh berpikir bahwa lebih baik buku saya itu tidak diangkat dari thread lagi. Ada keinginan seperti itu. Jadi pembaca bisa mendapatkan sesuatu yang langsung baru gitu. Jadi semua beda yang di Twitter ini. Ya biarlah yang di thread tetap menjadi thread. Okay. Keinginan saya seperti itu, tapi nggak ada yang tahu. Ya. Ini oke nih jadi buku ya. Bisa di. Karena saya juga mengenali standar kepenulisan sekarang jadinya. Apa yang perlu dibukukan, apa yang perlu enggak dibukukan. Nah dari cerita itu kan ada lagi yang namanya semesta ya. Iya, universe. Yang kita bilang Trahpitu Lakon. Itu direncanakan setelah menulis apa? Cerita Trahpitu Lakon pertama kali muncul di cerita Seudino, tapi hanya kepingan yang kecil sekali. Nggak ada rencana untuk melanjutkan itu sebelum narasumber aslinya menceritakan hal lain lagi. Jadi ketika cerita itu selesai dan ternyata narasumber punya cerita lain yang memiliki hubungan walaupun tipis, akhirnya semesta itu terciptalah. Walaupun setelah Janur Ireng sebenarnya semesta itu dihubungkan melalui beberapa tragedi. Mungkin kalau pembaca itu jeli, ada beberapa tragedi itu yang udah terbaca oleh media. Maksudnya terbaca itu bukan terbaca ya. Media pernah memberitakan hal itu, tapi sekali lagi saya menyembunyikan itu, menjadi kepingan puzzle yang bikin pembaca itu harus mengumpulkan puzzle-puzzle itu. Oke, jadi dari universe, dari semesta ini, itu pun sebenarnya inspirasinya lagi-lagi dari kejadian. Iya, kejadian nyatanya, ya. Tapi tetap ada dramatisasi untuk menghubungkan satu hal ke hal lain. Jadi, satu cerita ke cerita lain. Kalau nggak salah tuh aku pernah lihat postingan di Twitter ya, ini fanmade ya, yang bilang bahwa Trahpitu ada urut-urutannya nih. Kalau Simple Man bisa nggak ngasih urutan? Sebenarnya urutan yang disampaikan, saya kayaknya saya paham dengan poster yang dibuat oleh fanmade ya. Itu secara sederhananya sebenarnya. Tapi kalau urutan secara pastinya atau mungkin clue yang lebih jelas, nggak sesederhana itu untuk mengumpulkan kepingan ini. Saya lihat ada beberapa cerita yang salah penempatan. Jadi sebenarnya itu disederhanakan lagi oleh orang yang bikin poster itu. Karena sebenarnya lebih kalau detailnya lebih jelas itu lebih rumit lagi. Lebih rumit lagi sebenarnya. Apalagi kalau ngelihat yang dari buku kan ada apa? Seudino jelaskan. Seudino. Janur Irang. Yang kita tahu ceritanya tentang santet di hutan kan. Kemudian ditarik mundur lagi ke belakang, ada prequelnya itu Janur Irang. Balik ke belakang kehidupan sebelum Seudino, lalu Lanjut Kembang. Lanjutan dari sequel Seudino. Berarti balik lagi ke setelah. Setelah Seudino. Oke, itu semua adalah universe dari Simple Man yang ada di buku. Yang mungkin di awal pun pasti belum kepikiran juga ya, maksudnya saat buka. Belum ada kepikiran waktu itu. Dan sementara KKN tidak ada di jalur utama itu. Tidak. Jadi nggak ada universe KKN masuk ke Seudino, nggak ada. Oke. Jadi ngomongin segala macam yang dilakukan oleh Simple Man kan, kita pasti teringat akan sebuah IP ya, intellectual property. Jadi penulis itu bukan sekadar menulis sesuatu di kertas menjadi buku, tapi juga sebenarnya sedang membuat sebuah narasi yang panjang besar gitu. Yang kita lakukan sebagai aktivasi di KKN kan sudah jadi buku, jadi film. Simple Man kan kita bilang adalah master sebuah IP lah. Jadi dia adalah kepala dari semua universe yang sedang apapun yang ada di kepala Mas Simple Man saat ini kan.
kita lihat dari KKN kemudian KKN ini bisa dikembangkan lagi menjadi film, dari film kemudian juga dikembangkan tadi sebelumnya jadi buku, kemudian menjadi ada wahana, ada komik dan lain-lain sebagainya. Nah itu sebenarnya aktivasi itu bagaimana membuat semuanya bekerja. Kalau dari Simpleman, apakah punya sistem tersendiri ataukah ada support yang membantu di belakang? Pasti ada support paling besar dari teman-teman dekat saya. Karena begini, ketika cerita itu mulai menemui titik akhir yaitu ending, saya udah punya gambaran bahwa cerita ini bisa dialihkan kemana aja. Jadi saya itu seperti punya standar sendiri. Ada beberapa cerita yang bagus saat mungkin beralih ke buku, tapi ternyata nggak bagus untuk ke film. Jadi saya itu mungkin karena saya adalah orang pertama yang menuliskan itu, jadi saya yang memiliki rasa itu. Dibantu sama teman-teman baik saya diajak untuk mengenal lebih jauh apa itu IP, apa itu pengetahuan tentang properti itu yang sebelumnya saya itu nggak tahu sama sekali. Saya berangkat dari orang yang nggak tahu apa-apa, kemudian ketemu dengan orang-orang baik yang kebetulan mengerti itu, menuntun saya, membawa saya ke banyak dunia kreatif yang ternyata itu luas sekali, dan saya itu berharap akan banyak kreator atau penulis yang juga mungkin memiliki pengetahuan yang sama seperti yang saya dapat saat ini. Jadi kalau Mas Barka tadi tanya soal itu, saya dibantu oleh teman-teman saya. Oke, jadi ada support systemnya. Iya, untuk menemukan jalan dari setiap cerita yang saya tulis itu. Oke, walaupun mungkin dari Simpleman sendiri udah melihat bahwa oh ini cocok ke film. Mungkin juga ada yang secara jumlah besar tapi secara film kayaknya nggak ke film deh, mungkin ada yang seperti itu yang mungkin betul. Simpleman punya pandangan sendiri kan bahwa nggak semua. Nggak semua cerita harus difilmkan, nggak semua cerita harus dibukukan. Semua memiliki standarisasi bagi saya sendiri. Jadi bukan berarti ketika jadi film naik kelas, ketika jadi buku itu hanya bentuk-bentuk penyesuaiannya aja. Tapi gimana dengan sentimen-sentimen netizen kan masih masuk udah banyak sekali. Pertama mungkin bahwa wah Simpleman sudah nyayur, udah menang banyak nih dari KKN, menang banyak dari ini. Ada sentimen bahwa terlalu di milking atau terlalu dieksploitasi, gimana tanggapan dari? Hal seperti itu sebenarnya pasti akan terjadi ya. Sekali lagi nggak ada orang yang selalu disukain ya. Pasti ada bagian sisi yang dimana kita tuh ya harus membencinya itu. Mungkin kalau mental saya seperti di awal-awal mungkin down sih. Karena sekali lagi hal seperti itu menyakitkan. Mungkin bagi orang yang nggak tahu orang di balik itu sedih atau sakit hati, orang nggak akan bisa melihat hal itu. Tapi Simpleman yang sekarang mungkin lebih ke semua orang boleh berkomentar apapun, negatif, positif, dan saya sebagai penulis harus menerima itu. Karena ketika cerita saya udah disebarkan, semua orang sudah berhak untuk menilai, mau dikatain apapun, sampah atau dikatain emas, semua kembali ke pribadi masing-masing. Dan sebagai penulis, saya cuma bisa memberikan hal yang terbaik dari apa yang bisa saya berikan. Untuk penilaian mereka, saya terima dengan lapang dada sih mungkin. Jadi Simpleman sudah legowo mungkin lebih tepatnya. Sudah menerima apapun yang mungkin saya dapat dari itu. Oke, pasti jauh berbeda dengan dulu kan. Dulu mungkin pas masih baru. Kalau dulu mungkin down, saya sampai ada kepikiran untuk ya udah mungkin nggak perlu menulis sebenarnya. Oke, cuma sekarang udah menemukan oh ya memang karena karyanya sudah mungkin lebih besar dari pribadi. Lagi. Jadi saya harus menerima kalau ada sentimen negatif, sentimen positif, karena nggak ada orang yang disukain sepenuhnya itu sih. Oke. Awal menulis hanya sekadar thread sendirian,
di tempat, mungkin di rumah belum punya, mungkin follower juga waktu itu pasti dari nol kan, dari Iya, nol, dan dari nol. belum ada yang membicarakan hingga sekarang. Luar biasa tanggapan dari pembaca, penonton, kemudian akhirnya harus bekerja sama tadi dengan support system dan lain-lain. Apa sih bedanya ketika nulis sendirian di kamar, thread, mungkin dulu mungkin malam Jumat atau sebagainya, hingga ke sebuah industri yang mungkin ketika Mas Implemen harus nulis, harus konsultasi, berhadapan dengan mungkin script editor, mungkin berhadapan dengan produser. Apa bedanya? Apa rasanya? Apakah tekanannya lebih tinggi atau justru lebih terbantu? Tekanan selalu ada ya. Cuman perbedaannya sekarang mungkin nggak bisa sebebas dulu, mungkin lebih, karena seiring bertambahnya followers, bertambahnya orang yang memperhatikan, saya nggak bisa mungkin diri saya sendiri yang membatasi hal itu, karena sekali lagi saya nggak ingin cerita saya, apa yang saya tulis menyakiti orang. Karena itu saya tuh selalu fokus pada apa yang saya kerjakan, cerita saya, tanpa mengomentari apapun. Kemudian soal pertanyaan bagaimana dengan menghadapi produser atau editor. Yeah. Untuk saat ini saya masih menyenangkan, karena dengan begitu saya juga mendapat sudut pandang dari orang lain, walaupun kadang nggak harus sejalan, karena emang setiap orang kan punya pikirannya sendiri-sendiri, punya bagian yang nggak bisa ditolerin. Tapi dengan berdiskusi dengan produser, dengan editor, saya mendapat banyak sekali ilmu baru, pandangan baru, bahwa kadang hal-hal yang nggak saya perhatikan penting itu, bagi mereka itu penting dan menyenangkan aja. Jadi saya bisa belajar banyak hal dari bertukar pikiran ini. Oke, menyenangkan akhirnya. Jadi bukan, ya mungkin karya Simpleman, tapi ketika sudah menyentuh ranah tadi misalnya ranah industri, jadi pekerjaan banyak orang, dan jadi, mungkin pasti 100% ada mungkin perbedaan dengan selalu visi, ada, pasti selalu ada. Dan Mas Simpleman sudah yang mungkin bagian ini tidak terjadi karena sudah dikomunikasikan bersama ya. Dan selalu dengan bangga Simpleman akan bilang, ini karya film adalah karya bersama. Oke. Balik lagi ngomongin IP, Simpleman adalah master, adalah motor dari IP ini. Mau sepanjang apa sih dengan Simpleman ini? Apakah sampai suatu hari misalnya, udahlah saya misalnya mundur, Simpleman akan ini orang ini aja yang jadi Simpleman? Ada nggak kepikiran itu? Ada, pasti ada. Itu fase titik jenuh mungkin ya, untuk bagi seorang penulis itu sebenarnya, bagi saya ya, itu ada. Tapi sekali lagi, sejujurnya masih banyak yang ingin saya bagikan. Tapi untuk cerita mungkin terapi itu, saya ingin berakhir di 5 buku saja. Karena saya itu memiliki pandangan bahwa saya nggak ingin orang berpikir bahwa karena ceritanya laku, ceritanya bagus, saya harus keluarkan buku itu sebanyak-banyaknya. Saya nggak ingin itu sih. Sejak awal cerita ini dibuat sudah memiliki akhir, sudah memiliki jalan terakhir. Tapi untuk cerita-cerita horor lain, sejujurnya saya masih ingin menulis lebih banyak hal, terutama yang di luar Jawa, karena saya yakin banyak cerita-cerita yang seharusnya dibaca oleh banyak orang. Jadi mau keluar, bahkan kalau kita lihat kan Simpleman lekatnya sama Jawa, tapi ada keinginan saya sebenarnya untuk mempelajari mungkin urban legend atau mitos-mitos di luar Pulau Jawa malah. Dan saya yakin hal itu sangat menarik. Jadi kemungkinan pengen explore lagi, jadi panjang lah sama Simpleman ini. Bukan hanya penulis dari Jawa, tapi penulis yang mengeksplor semua mungkin. Semua urban legend atau mitologi yang nggak banyak orang ketahui. Tapi kalau keluar horor, kebayang nggak?
Misalnya bikin alter ego Ada lain. keinginan itu karena saya itu sendiri sejujurnya ya, dalam bidang kepenulisan saya suka sama horor, tapi dalam bidang lain kayak seperti film saya itu masih agak penakut sebenarnya. Jadi saya tuh malah menjauhi film-film horor. Oh gitu. Tapi untuk kepenulisan saya suka dengan Tapi horor. kalau berhadapan dengan ini Dengan takut. media film, podcast mungkin saya nggak Berarti saat begitu masuk ke suka dengan wahana horor. rumah hantu milik si Fullman sendiri takut dong. Sejujurnya masih Oh takut. gitu. Padahal ini kan ini yang saya tulis nih. Iya. Ketika berhadapan Tetap ada ketakutan yang karena gini, saya tuh percaya manusia tuh punya dua fase. Ketika fase dia berani banget, berani sekali, lagi nggak pengen diganggu oleh mereka, itu kita ya nggak akan diganggu gitu. Tapi ada fase di mana kita tuh, aduh malam ini kok kayak nggak enak ya, kayak oh ada. ada fase kalau kita di mana kita tuh di tahap takut. Dan saya masih manusia biasa yang masih mengalami dua fase itu. Oke, jadi Simple Man walaupun sudah membuat begitu banyak adegan tokoh-tokoh horor, tapi juga ternyata masih ada masih punya ketakutan. Oke, jadi itulah yang direncanakan oleh Simple Man ke depannya. Iya. Akan mencoba bentuk-bentuk lain ya, mungkin juga tadi keluar dari ranah Jawa, tapi juga akan keluar dari, mungkin juga bahkan keluar dari horor yang kita nggak tahu, tapi tertarikan Simple Man Ada. Oke, pertanyaan terakhir untuk Simple Man, kapan akan muncul sebagai seorang pribadi mungkin gitu? Sampai saat ini saya masih belum tertarik untuk muncul. Saya sih berharap nggak perlu muncul seterusnya, tapi kita nggak tahu bagaimana kedepannya ya. Tapi kalau secara pribadi saya belum ada keinginan untuk muncul saja sih sebenarnya. Jadi sampai kapan? Ya sesepikirannya Iya, sekarang. saya lebih suka kehidupan yang seperti ini, bebas kemana saja tanpa perlu orang mungkin tahu atau mengenal pribadi saya yang sebenarnya. Jadi bahkan semua mungkin ya orang-orang yang terlibat di film atau di beberapa bidang, ya ketika kita ngelihat Simple Man ya nggak tahu siapa ya, karena kan Simple Man bisa datang ke PH ya lewat-lewat aja, orang nggak tahu. Iya betul. Itu ada enaknya dan nggak enaknya sih. Kalau bagi saya sih mungkin lebih banyak enaknya sih. Lebih banyak enaknya. Iya, jadi saya bebas ngapain aja lah maksudnya. Secara positif ya. Jadi kalau ke premier juga nggak harus di karpet merah ya. Nggak perlu, jadi datang aja udah lewat. Datang, lihat, orang pulang. Mau pulang duluan juga nggak ada yang nanya kan. Iya. Kalau tamu kan, wah kenapa pulang duluan nih. Nah, kan seorang Simple Man bisa jadi nggak ada yang Iya, nggak ada. Ternyata justru hal itu yang membawa banyak enaknya ya buat. Banyak enaknya bagi saya. Buat Simple Man. Oke, setelah terapi itu ada proyek lain? Yang paling dekat tentu ada. Cuman saya masih menimbang apakah cerita ini bagus atau enggak. Tapi semoga saja dalam waktu dekat saya bisa membagi judul yang bakal keluar. Saya pengen dimulai dari tahun ini sampai tahun ke depan akan banyak buku yang keluar karena saya sudah cukup lama. Benar. Saya sudah cukup lama untuk nggak menerbitkan buku sendiri ya. Itu yang kami tunggu-tunggu sebagai pemilik podcast Behind the Book, kan pasti yang ditunggu adalah karya-karya dalam buku dulu kan. Iya, saya juga kangen merasakan sensasi ketika menerbitkan buku, promosi buku, saling bertukar pikiran dengan pembaca. Tuh. Saya ingin merasakan itu secepatnya. Oke, kita tunggu karya selanjutnya dari Simple Man yang bulan depan. Masuk. Semoga ya. Oke, terima kasih Mas Simple Man udah mau gabung di Terima kasih Mas Darka. Maaf buat teman-teman yang belum bisa melihat wajahnya karena memang tampilan kali ini agak sedikit berbeda. Ya teman baca, terima kasih sudah mengikuti obrolan saya bersama Simple Man kali ini tentang bagaimana mengelola IP dengan baik dari pemilik IP mungkin yang terbesar saat ini. Mohon maaf belum bisa menampilkan tampilan wajah dari Simple Man, tapi mudah-mudahan pesan dan obrolan yang dapat kami sampaikan hari ini bisa diterima dengan baik untuk teman baca yang menonton podcast
podcast ini. Teman baca bisa mendapatkan buku KKN, Desa Penari, buku Seudino, buku Janur Ireng, buku Ranjat Kembang di Bumi Fiksi, Republik Fiksi, dan toko buku Gramedia lainnya. Teman-teman yang mau komentar di bawah silakan. Bagi yang mau berdiskusi atau bertanya tentang Simple Man, bagaimana dia memulai atau membangun IP-nya, bisa disampaikan di bawah, atau mau ada request mengenai penulis-penulis selanjutnya yang akan kami undang di Behind the Book. Baik, terima kasih Mas Simple Man. Sampai jumpa dan sukses terus. Semoga tembus di 10 juta lagi ya untuk Seudino. Amin, amin. Oke, terima kasih. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Salam.